Di awal film diperlihatkan dua orang detektif polisi bernama Mason Danvers dan rekannya yang bernama Jules Gaynor. Mereka berdua hendak menangkap bos kartel narkoba dengan adiknya yang sama-sama berbisnis barang haram itu. Ketika masuk ke dalam gudang, ternyata Griffin Abbott, adik dari bos kartel narkoboy itu, sudah bersiap dengan kedatangan dua detektif itu. Tiba-tiba Griffin menembak Jules yang tepat mengenai tangan Jules. Setelah itu Jules berhasil bersembunyi. Just bought a new suit. Come on, man. Don't make me come. Hingga Jules dan Mason berhasil melumpuhkan Griffin Abbott. Run it. Setelah itu Mason mencari kakaknya Griffin. Dan ini dia kakaknya sekaligus bos kartel narkoba yang bernama Victor Abbott. Setelah saling menembak, akhirnya mereka harus bertarung dengan tangan kosong. You should have killed me when you had the chance. Ketika Mason sudah terdesak, akhirnya para bantuan polisi datang dan menangkap Victor. Sebelum Victor dibawa ke penjara, Victor sempat mengancam akan segera menemui Mason dalam waktu dekat. Adegan berpindah ke Mason yang sudah di rumah menemui istrinya yang bernama Joyce. Mason menegur istrinya yang selalu mensilentkan handphonenya sehingga susah dihubungi. Ketika di dapur, istrinya meminta maaf karena Joyce belum juga punya anak. Mason bilang agar ia dan Joyce terus berusaha dan terus mencoba, karena itu memang bagian yang menyenangkannya. Setuju juga sih. Ketika Mason sedang berada di kantornya, salah satu rekan polisinya bilang bahwa semua saksi atas kejahatan Victor dan Griffin menghilang, dan siang ini mereka berdua akan dibebaskan. Mendengar hal itu, Mason marah, kemudian menghubungi istrinya. Yang ternyata orang yang mengangkat teleponnya adalah Victor. Hey, baby. Sontak Mason langsung bergegas pulang ke rumahnya. Sebelum sampai, Mason menghubungi rekannya Jules agar cepat datang ke rumahnya dengan para polisi yang lain. You come here with me. Setelah sampai rumah, Mason sudah melihat istrinya tewas dianiaya Victor. Now, Mace! You put that gun down! Now! Now, Mace! Setelah beberapa hari, Mason terlihat menghulang tarik dan sangat kacau. Jules yang melihat itu menyarankan Mason untuk pergi berlibur atau berburu untuk menenangkan pikirannya. Hunting trip. Kemudian Mason benar saja menuruti saran Jules untuk berburu, namun Mason pergi bukan untuk berburu binatang, melainkan berburu Griffin, adik Victor. Oh, yeah. Because you don't have a wife to go home to. Akhirnya Mason berhasil membunuh Griffin. Setelah itu Jules datang dengan para polisi ke tempat itu karena memang sebelumnya Mason menyuruh Jules datang dengan para polisi agar Mason ditangkap. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Mason berniat masuk penjara agar bisa menemui Victor di penjara. Ketika hendak masuk, para napi dikawal oleh sipir yang bernama Lester. Setelah di dalam, para napi diperiksa kesehatan yang kali ini sipir yang bernama Ben yang menjaga para napi. Kemudian sesaat Mason masuk ke ruang tahanan, tiba-tiba Will, sipir di sana, memanggil Mason untuk menemui sang kepala sipir. Kepala sipir itu bernama Snyder. Ia mengatakan ke Mason agar waspada karena sebagian tahanan di sana adalah orang yang Mason sendirilah yang menangkap mereka. Ketika Mason sedang sarapan, terlihat Victor datang dengan anak buahnya dan mengatakan bahwa penjara ini adalah rumahnya. Sedangkan Mason datang ke situ hanya untuk membuat lehernya tergorok, ucap Victor. You're crying like a little bitch over your wife's dead body. Body I stood over belonged to your brother. Ketika Mason sedang berada di tempat laundry penjara, tiba-tiba 3 orang napi di sana menyerang Mason. Hingga Mason babak belur. Beruntung sipir Ben melerai hingga Mason masih berhasil selamat. Adegan berpindah di lapangan penjara.
dan terlihat Mason sedang memulihkan kakinya. Kemudian ia berbincang dengan Ben, yang ternyata Ben sendiri dulunya adalah seorang detektif polisi yang sama dengan Mason. Ben mengatakan bahwa Mason masuk penjara untuk menemui Victor adalah hal yang salah karena di penjara ini Victor berkuasa. So Abbott is running things inside here. Victor Abbott. The two lapdogs. Drexel bertanggung jawab atas penjualan narkoboy, sementara Booker di bidang sumber daya ketika Victor membutuhkan orang luar untuk bisnisnya. Victor sendiri menghabisi semua lawannya di penjara sehingga semua napi menghormatinya. Namun satu hal yang harus Mason tahu, bahwa Victor hanyalah tubuh ular, tapi dia bukan kepalanya, ucap Ben. Setelah beberapa hari, datang rekannya Mason yaitu Jul untuk menjenguk. Mason menyuruh Jul agar mengecek para napi yang baru-baru ini keluar dari penjara. Mason curiga ada yang tidak beres di dalam penjara ini, karena Victor tidak mungkin seleluasa itu di sini jika tidak ada bantuan dari orang sekelas kepala sipir Snyder. Di balik itu, Lester menguping perbincangan mereka dan menulis nama Jul Gainer di kertas. Lester langsung melapor ke Snyder perihal itu. Di kamar selnya, Mason sedang mengingat 3 orang kemarin yang hampir saja membunuhnya, yaitu Marco, Flynn, dan RB. Kemudian Mason melancipkan pulpen yang ada di kamarnya. Ketika Marco di kamar mandi, tiba-tiba Mason datang langsung menusuknya dengan pulpen yang sudah dilancipi. Kemudian terjadi pertengkaran hingga Marco tewas kehabisan darah. Setelah itu, ketika Flynn sedang menyapu, Marco mendatangi dan mencekiknya hingga tewas. RB yang mendengar kematian Marco langsung menghadap ke Victor, karena RB takut karena Mason akan membunuhnya. Di lapangan, Victor berbincang dengan Drexel, anak buahnya. Victor menyuruh Drexel mengirim orang ke sel kamar Mason untuk memperingatinya lebih keras. Orang suruhan Victor datang ke sel Mason dan menghajarnya. Namun Mason berhasil membalikan keadaan hingga orang suruhannya itu hampir mati dipukul dengan wastafel. Beruntung, sipir penjaga langsung memisahkan mereka. Setelah itu, kepala sipir memanggil Mason. Snyder, sang kepala sipir, mengajak Mason membuat perjanjian yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Namun jelas, Mason langsung menolaknya. Akibat itu, kepala sipir langsung menyuruh Will membawa Mason ke sel lubang. Drexel melihat keadaan orang suruhannya itu di ruang kesehatan yang ternyata sudah babak belur. Setelah itu, Drexel dan Booker menemui Victor. Mereka bertanya kapan akan mengeksekusi Mason. Victor bilang ia menunggu keterlibatan atau perintah dari Snyder, sang kepala sipir. Setelah Mason keluar dari sel lubang, ia bekerja kembali di bagian laundry. Ketika di sana, ia mengambil tali besi kemudian dijadikan senjata. Setelah itu, Mason meminta bantuan teman sekamarnya. Adegan berpindah ke RB sedang di lapangan penjara. Ia terlihat panik sampai teman sekamar Mason memanggilnya bahwa Victor sedang menunggu RB di selnya. It's in your cell. Yang ternyata Mason lah yang ada di sana. Ketika RB datang, Mason langsung menghajarnya hingga tewas. That prick said you were looking for me. Victor mendatangi Snyder. Snyder, sang kepala sipir, bilang jangan dulu membunuh Mason, karena Mason sendiri adalah mantan polisi yang terkenal. Hal itu akan merusak reputasi penjara ini. Snyder sendiri bilang bahwa Victor hanya berguna di luar, tapi tidak berguna di dalam kantor. Victor sudah sangat emosi, namun kemudian Snyder bilang dengan ini ada kesempatan untuk membalaskan dendam Victor. Yang ternyata tulisan di kertas itu bertuliskan nama sahabat Mason, yaitu Jul Gainer. Salah satu sipir menghubungi Jul. Ia mengatakan bahwa Mason sudah tewas. Namun ketika Jul datang ke penjara itu, ia langsung dihajar oleh anak buah Victor. Hello, officer.
Mason sendiri dipaksa untuk melihat Joel sahabatnya dihajar hingga tewas. Let's get this show on the road. Esok harinya Mason menemui Snyder. Ia bertanya tentang perjanjian yang akan menguntungkan kedua belah pihak yang pernah Snyder bilang. Snyder ingin Mason membunuh orang-orang yang akan membahayakan bisnis Snyder di sana. Karena Mason tahu aturan polisi sekaligus pembunuh berdarah dingin. Hal itu akan berguna di luar dan di dalam kantor. Sebelum itu Mason meminta satu permintaan ke Snyder. Snyder langsung mengiyahkannya. Tengah malam, sipir Will membangunkan Booker bahwa kepala sipir ingin menemuinya. What's it about? Ketika Booker sedang duduk menunggu, tiba-tiba Mason datang dan menyuntikkan cairan ke leher Booker yang membuatnya tidak berdaya. Kemudian Mason menyayat kulit Booker hingga Booker tewas kehabisan darah. Just like my wife felt. Ternyata itulah permintaan dari Mason. Mengetahui Booker tewas, Victor datang menemui Snyder. Ia meminta agar segera mengeksekusi Mason sekarang juga. Ketika para napi sedang sarapan, Victor yang sudah muak dengan Mason, ia sendiri akan membunuh Mason. Namun Mason sadar akan hal itu, tiba-tiba ia langsung meninju sipir hingga sipir yang lain mengamankannya. Karena perbuatan itu, Mason harus dikurung di kamar lubang. Namun hal itu membuat Mason aman dari Victor. Ketika Mason berada di sel lubang, sipir Ben menemuinya dan memberinya senjata karena mereka berdua dulunya sama-sama seorang detektif. Ben yang dari dulu tidak pernah ikut campur dan tidak pernah memihak ke siapa-siapa, Mason bilang bahwa suatu hari kau harus memihak salah satu, Ben, ucap Mason. Esok harinya Snyder menemui Mason untuk membahas perjanjian karena Snyder sudah membantu Mason membunuh Booker. Namun Mason mengatakan bahwa tidak ada perjanjian dan Mason sudah tidak membutuhkan Snyder lagi. I don't need you anymore. Dead man Danvers. You know that. Esok harinya Snyder menemui Mason kembali bahwa pagi ini Snyder sedang mengurus perpindahan Mason ke penjara lain. Tentu hal itu akan membuat Mason tidak bisa membalaskan dendam istrinya ke Victor. Take this shit back to his cell. Ketika sedang sarapan, teman satu sel Mason menemui Mason dan bilang bahwa perpindahan Mason sedang dipercepat karena Victor dari pagi sedang bersama Snyder di atas. Sementara itu Drexel sendiri. Ketika Drexel sedang berlatih sendiri, Mason datang dan mereka berdua berkelahi. Hingga datang dua orang teman Drexel membantu Drexel, namun dua orang temannya berhasil dilumpuhkan Mason. Drexel yang sudah terdesak, ia dipaksa pergi ke atas gedung. Setelah sampai di atas, Mason melempar Drexel tepat mengenai Will yang sedang berjaga di bawah hingga mereka berdua tewas. Para napi di bawah mengambil senjata Will, kemudian membuat suasana di lapangan penjara sangat kacau. Mason datang ke ruangan Snyder. Ia memberitahu bahwa semua kekacauan ini adalah Mason yang buat. Will on top of Will. Dead man Danvers. Ketika Mason di lapangan, Victor beberapa kali menembakkan senjatanya ke arah Mason. Namun tidak mengenainya, malah mengenai napi lain, hingga mereka saling baku hantam. Kemudian datang Snyder yang langsung menembak Mason mengenai punggungnya. Snyder memberikan pistolnya ke Victor untuk membunuh Mason. Mason yang masih terlihat kuat, ia bilang ke Victor bahwa Snyderlah yang telah membantu Mason membunuh Booker temannya. Victor langsung mematahkan kaki Snyder, kemudian hendak membunuh Snyder. My house you've been living in.
namun para sipir langsung menghentikannya. Mason diserang oleh orang yang pernah Mason pukul dengan wastafel. Ia menyerang Mason dengan para anak buahnya, namun Mason berhasil menghajar mereka semua. Kemudian Lester menodongkan pistolnya ke Mason. Mason berhasil merebut pistol Lester, kemudian menembaknya. Terlihat Victor berhasil menghajar para sipir yang hendak menghentikannya. Victor menghampiri Mason dan menghajarnya. Saat hendak menembak Mason, I said look at me! tiba-tiba Mason menggorokkan pisau pemberian Ben tepat ke leher Victor hingga Victor tewas. Di belakang masih ada Snyder yang hendak menembak Mason. Namun kali ini Ben menghentikannya dan menangkap Snyder atas semua pembunuhan dan penyiksaan yang Snyder lakukan. Film pun tamat. Film ini mengajarkan kita bahwa balas dendam emang ribet, mending gak usah.